Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka berbagi aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, di pembahasan pada malam hari ini akan kami sampaikan dalam dua masalah utama. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang konsep-konsep yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang praktik penyusunan keyakinan kelas yang ini terkait dengan budaya positif di sekolah. Jadi, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kami sudah melakukan praktik penyusunan keyakinan kelas bersama para murid di kelas. Nanti praktik ini yang akan kami bagikan di bagian kedua pembahasan kita. Kemudian di akhir pembahasan nanti kita akan membuka sesi untuk tanya jawab dan tanggapan-tanggapan dari Ibu dan Bapak semuanya. Baik, untuk mengawali kegiatan malam ini, kita akan langsung ke pembahasan materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang konsep-konsep umum yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep inilah yang mendasari penerapan budaya positif di sekolah nantinya. Bapak Ibu, konsep-konsep yang kami maksudkan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu kita nanti akan membahas tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan membahas tentang motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian konsep yang ketiga akan kita bahas tentang keyakinan kelas. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian konsep yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kemudian konsep terakhir yang akan kita bahas yaitu yang keenam, tentang segitiga restitusi. Jadi seperti kita pahami bersama bahwa pendidikan itu adalah tempat bersemainya kebudayaan. Selain itu, kita juga memahami bahwa sebetulnya pendidikan itu adalah tuntunan. Artinya menuntun tumbuh kembang murid agar menjadi pribadi yang utuh, baik sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian masih terkait budaya positif, yaitu bahwa nilai dan peran serta visi guru tentang murid itu penting dalam menggerakkan murid agar mampu memimpin dirinya sendiri dalam pembelajaran. Jadi dalam pendidikan, visi guru itu salah satunya adalah agar murid secara mandiri mampu memimpin dirinya sendiri untuk belajar. Kemudian budaya positif di sekolah ini akan terwujud jika tindakan murid itu didasarkan oleh atau didasarkan atas nilai-nilai yang diyakininya. Artinya budaya positif itu di sekolah baru akan terwujud apabila murid itu
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu selama di sekolah itu semata-mata karena didasari oleh nilai-nilai yang diyakini secara pribadi. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri itu dapat kita pahami sebagai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai mulia yang ingin dicapai setiap manusia, terlepas dari suku, agama, ras, atau kepentingannya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, akan kita bahas tentang motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Pada bagian ini beberapa konsep yang terkait, yaitu yang pertama akan kita bahas tentang 3 motivasi dasar manusia. Jadi manusia pada umumnya, termasuk murid-murid kita, itu ketika melakukan sesuatu maka mereka termotivasi oleh mungkin salah satu atau 2 atau mungkin ketiga dari motivasi dasar manusia ini. Motivasi dasar manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid-murid kita itu bisa jadi melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yang mungkin menjadi dasar manusia untuk berbuat sesuatu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pada bagian ini sangat boleh jadi sebetulnya murid-murid kita itu bisa saja melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi dasar yang ketiga itu adalah seseorang itu melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan yakini. Jadi pada bagian ini orang itu berbuat, atau murid kita dalam hal ini berbuat sesuatu itu motivasinya bukan karena menjauhi hukuman, menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan, tapi mereka memang untuk menjadi diri, menghargai dan menjadi diri mereka sendiri. Nah, motivasi 1 dan 2 adalah motivasi yang sifatnya eksternal, artinya dari luar diri manusia, sedangkan yang ketiga adalah motivasi internal. Kemudian akan kita bahas juga tentang hukuman. Jadi hukuman itu sebetulnya bukan hal asing di dunia pendidikan kita. Gitu. Yang pertama, bisa dipahami bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi begitu ada murid melakukan tindakan salah, kemudian baru tiba-tiba kita memberikan hukuman tanpa rencana apapun. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Artinya hukuman itu dari guru kepada murid. Jadi murid menerima saja suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru sebelumnya. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman tidak selalu hukuman fisik, tetapi bisa juga hukuman psikis. Kemudian yang keempat, murid atau anak itu akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dalam hukuman itu sudah hampir pasti murid itu pasti akan merasakan tersakiti oleh hukuman yang mereka terima. Kemudian selain hukuman, kita juga mengenal ada konsekuensi. Jadi berbeda dengan hukuman, kalau konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau di sekolah berarti antara guru dengan murid. Kemudian selain itu sudah dibahas sebelumnya gitu. Jadi konsekuensi ini sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi misalnya murid melakukan apa, maka konsekuensinya apa, itu sudah disepakati sebelumnya. Kemudian jika guru menerapkan ini, maka sebetulnya murid itu tetap dibuat tidak nyaman, tetapi hanya untuk jangka waktu pendek.
Artinya nanti setelah dia melaksanakan konsekuensi atas perbuatannya, dia akan akhirnya lambat laun juga menyadari kesalahannya. Kemudian pada posisi ini sikap guru senantiasa memonitor siswa, apakah ada siswa yang melanggar atau tidak dari kesepakatan. Kemudian kita juga mengenal penghargaan. Di dunia pendidikan ada penghargaan. Nah, sebetulnya penghargaan dan hukuman itu keduanya adalah cara untuk mengontrol tindakan manusia. Kalau dalam hal ini berarti untuk mengontrol murid, mengontrol perilaku murid. Dan sesungguhnya baik penghargaan maupun hukuman itu sebetulnya cenderung menghancurkan potensi murid untuk belajar untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi mereka itu tidak belajar dari apa yang mereka alami sebetulnya. Kemudian konsepsi lainnya yang terkait yaitu tentang restitusi. Restitusi sendiri bisa dipahami sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada posisi ini guru itu perlu memahami motivasi dasar murid. Jadi dengan memahami ini, guru akan lebih mudah untuk mengambil peran dan tindakannya. Jadi jika ada murid melakukan sesuatu, semestinya guru memahami sebetulnya apa motivasi murid melakukan hal tersebut. Kemudian dari berbagai pendekatan yang ada, dari hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada penghargaan, hukuman, dan restitusi, maka yang paling disarankan adalah restitusi. Selanjutnya akan kita bahas tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di sini kita berharap para murid kita itu akan melakukan peraturan begitu, mengikuti peraturan itu dengan mengetahui nilai-nilai yang ada di balik peraturan-peraturan itu, sehingga mereka akan lebih bersemangat untuk melaksanakan peraturan tersebut. Kemudian seperti sudah kami sampaikan di muka, jadi tentang keyakinan kelas itu kita akan membahasnya dengan beberapa tahap gitu. Jadi keyakinan kelas akan disusun dengan tahapan. Yang pertama dimulai dengan mendaftar peraturan kelas. Jadi peraturan-peraturan yang ada di tata tertib sekolah yang menjadi peraturan kelas itu kita daftar isinya apa saja. Kemudian langkah yang kedua dari peraturan-peraturan tersebut kemudian akan diubah menjadi kalimat yang positif, artinya yang lebih mudah diterima oleh pemahaman dan perasaan murid. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu kalimat positif tadi kemudian dirinci. Jadi merinci kalimat positif dengan tabel T. Tabel T itu yang isinya, jadi nanti nilai-nilai kalimat positif itu akan terlihat seperti apa dalam keseharian, kemudian tidak terlihat, jangan sampai gitu, seperti apa. Atau juga bisa dengan tabel Y. Di sini kita rinci menjadi terdengar, terlihat, dan perilaku. Jadi kalimat positif itu seandainya dilaksanakan nanti terlihat seperti apa, kemudian terdengar seperti apa gitu. Di kelas terdengar apa gitu jika nilai positif itu, kalimat positif itu dilaksanakan. Kemudian tahap yang keempat setelah itu kemudian mendaftar menjadi nilai-nilai. Kemudian yang kelima meninjau ulang keyakinan kelas, misalnya setiap minggu di awal tahun pelajaran.
Selanjutnya akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ini contohnya berarti makan, kemudian sandang, pangan, papan, perumahan, begitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan dasar murid yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Artinya sebetulnya murid itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Seandainya si murid tidak menerima ini dalam keluarganya atau dalam masyarakatnya, maka di sekolah dia pasti akan menunjukkan perilaku yang berbeda dengan murid yang sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan penguasaan, artinya pengakuan atas kemampuan. Jadi seperti manusia pada umumnya, murid itu juga butuh akan penguasaan atau butuh diakui kemampuannya. Misalnya murid yang selalu mau menang sendiri terhadap temannya, sebetulnya bisa jadi murid tersebut sebetulnya memerlukan pengakuan atas kemampuannya untuk memimpin teman yang lain, begitu. Jadi dia seandainya kebutuhan itu terpenuhi gitu, dia diakui bahwa dia mampu gitu memimpin, maka dia akan menjadi pribadi yang pasti lebih baik lagi jika kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Kemudian ada lagi kebutuhan untuk kebebasan menentukan pilihan. Jadi perilaku murid yang salah di sekolah gitu bisa jadi itu sebetulnya karena mereka belum mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihan. Artinya mereka itu merasa semuanya serba diatur gitu, mereka tidak memiliki kebebasan apapun sehingga kemudian mereka berontak. Dan pemberontakannya itu biasanya kemudian diwujudkan dengan cara yang kurang tepat. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi murid-murid kita itu juga memerlukan terpenuhinya kebutuhan atas kesenangan. Kemudian akan kita bahas juga yaitu tentang dunia berkualitas. Dunia berkualitas sendiri dapat dipahami sebagai tempat khusus di dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Artinya apa yang diinginkan oleh seseorang itu yang baik gitu, itu kemudian ditempatkan di dalam pikiran, di dalam dunia yang disebut sebagai dunia berkualitas itu. Di sana bisa saja berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, dalam hal ini maka guru perlu dalam bersikap, dalam memahami murid itu perlu juga mengetahui sebetulnya kebutuhan dasar murid itu yang sudah terpenuhi apa, yang belum apa, kemudian nanti efeknya kepada tingkah laku murid menjadi bagaimana. Berikutnya akan kita bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Posisi yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum biasanya itu tampak dari nada suaranya yang tinggi. Kemudian kalau bahasa tubuhnya biasanya misalnya mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Walaupun ini seperti membawa manfaat, sesungguhnya jika guru berposisi sebagai penghukum, sebetulnya menimbulkan efek samping atau efek negatif yang cukup membahayakan, yaitu salah satunya menimbulkan dialog diri yang negatif pada diri murid.
Artinya setelah mendapat hukuman, murid itu akan merasa dirinya sebagai orang yang negatif, yang tidak berguna, tidak bermanfaat, hanya merepotkan orang lain dan sejenis itu. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua, misalnya guru sebagai pembuat murid merasa bersalah. Jadi jika guru mengambil posisi ini, maka guru biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain, dalam hal ini murid, merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah atau merasa rendah diri. Misalnya guru dengan nada rendah menyampaikan kepada murid, kamu sadar tidak yang kamu lakukan? Kamu tahu tidak kalau akibat perbuatanmu menyusahkan ibu jadi pasti dimarahi kepala sekolah dan seterusnya begitu. Tolonglah bantu ibu, bantu pak guru begitu. Murid memang tidak dimarahi, tetapi dia merasa bersalah, merasa dipersalahkan dalam hal itu, sehingga efek sampingnya atau akibat negatifnya yaitu sama seperti hukuman, bisa menimbulkan dialog diri yang negatif pada murid. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Artinya pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, terus berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi misalnya jika ada murid melakukan kesalahan, maka guru akan tersenyum, kemudian memaklumi dan dengan bercanda begitu. Pada tahap tertentu, sampai dengan tahap tertentu memang ini bisa berakibat positif, tetapi ada juga efek sampingnya, yaitu bahwa hal itu sangat boleh jadi menimbulkan ketergantungan kepada satu atau dua orang guru. Jadi murid itu misalnya hanya akan menurut kepada guru yang bersikap seperti teman, tetapi kemudian murid menjadi berontak jika bertemu dengan guru yang lain begitu. Kemudian posisi guru yang keempat yaitu sebagai pemantau dalam hal ini. Jadi guru itu hanya melihat, mencatat tingkah laku murid, kemudian dicocokkan dengan peraturan-peraturan sekolah. Kemudian guru dalam hal ini meminta murid gitu untuk konsekuen terhadap apa yang sudah dilakukannya. Misalnya dalam peraturan murid tidak boleh terlambat, konsekuensinya jika terlambat bagaimana gitu, guru tinggal memantau. Misalnya murid terlambat 10 atau 15 menit, nanti konsekuensinya harus mengganti pelajaran tambahan 15 menit misalnya. Atau murid jika tidak mengikuti pemanasan sebelum olahraga, maka dia harus pemanasan sendiri keliling lapangan misalnya. Guru tinggal mengecek bagaimana yang dilakukan murid, kemudian meminta murid melaksanakan konsekuensinya. Kemudian posisi yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Artinya dalam posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang diharapkan hasilnya murid akan kembali kepada kelompok mereka setelah melakukan sesuatu yang salah. Nah, posisi kontrol yang disarankan bagi seorang guru itu adalah sebisa mungkin guru berposisi sebagai manajer, atau apabila situasi kondisi tidak memungkinkan, guru dapat menurunkannya ke posisi sebagai pemantau. Yang perlu dihindari adalah posisi sebagai teman kemudian pembuat merasa bersalah, apalagi sampai menjadi seorang penghukum. Berikutnya akan kita bahas bagaimana cara seorang guru untuk memposisikan dirinya sebagai manajer ketika mendapati perbuatan salah yang dilakukan murid. Jawabannya adalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan restitusi. Dalam hal ini berarti guru berposisi sebagai manajer. Sisi segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses karena dia dapat memperbaikinya di waktu-waktu yang akan datang. Pada tahapan ini, pada tahapan menstabilkan identitas ini, misalnya guru mengatakan kepada murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin guru akan mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas, setelah murid tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, kemudian tahapan yang kedua yaitu dilakukan validasi tindakan yang salah. Jadi murid yang melanggar pasti karena memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, pada bagian ini guru bisa menggali sebetulnya apa sih alasan murid tersebut melakukan kesalahan itu, untuk memenuhi kebutuhan apa. Misalnya guru dapat menanyakan, kamu tentu punya alasan, bisa menyampaikan misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, tapi ada kan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi walaupun guru seolah-olah memaklumi kesalahan yang dilakukan murid, tetapi guru tidak membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian pada bagian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada bagian ini guru setelah murid menemukan kembali identitas suksesnya, kemudian tingkah laku yang salah sudah divalidasi, maka anak kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah dari orang yang gagal menjadi orang yang dia inginkan di waktu yang akan datang. Berikutnya akan kami paparkan tentang praktik penyusunan keyakinan kelas yang kami lakukan bersama murid di kelas. Yang kami lakukan yaitu di kelas 7A dan di kelas 8E. Pada bagian pertama, kami susun rancangan kegiatan meliputi latar belakang, kemudian tujuan kegiatan, kemudian ada tolok ukur keberhasilan kegiatan ini. Selanjutnya juga kami susun time schedule atau lini masa kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kapan mulai perencanaan, kapan dilaksanakan, kapan hasilnya kemudian disampaikan atau dipajang di kelas. Selain itu juga kami susun dukungan yang dibutuhkan, dan berikut dari mana dukungan itu mungkin didapatkan. Yang pertama kita lakukan yaitu mendaftar peraturan kelas. Kemudian kita ubah peraturan itu menjadi kalimat-kalimat positif. Kemudian merinci kalimat-kalimat positif yang sudah tersusun tadi menggunakan tabel T atau tabel Y. Kemudian mendaftar nilai-nilai dan meninjau ulang keyakinan kelas yang ada. Pada pembahasan tentang pakaian seragam, kami bersama murid akhirnya menyusun kalimat positif, yaitu menggunakan seragam dengan baik, rapi, dan sesuai ketentuan. Nah, ketentuannya seperti apa? Tentu saja seperti pada tata tertib atau peraturan kelas. Pada pembahasan ini, jadi ketentuan-ketentuan tentang pakaian seragam siswa yang tertera pada tata tertib, kemudian secara bersama-sama kita susun menjadi kalimat-kalimat positif yang lebih mudah untuk dilaksanakan oleh semua murid di dalam kelas. Berikutnya kita bahas tentang penampilan siswa. Jadi pada bagian atas kita identifikasi dulu
peraturan-peraturan yang berlaku di kelas yang kita kutip dari tata tertib sekolah. Selanjutnya disusun menjadi kalimat positif berpenampilan rapi sesuai ketentuan. Selanjutnya dibahas tentang kehadiran siswa menurut tata tertib yang berlaku di kelas. Kemudian disusun kalimat positif, hadir tepat waktu, santun dalam berbicara dan bertingkah laku, kemudian peduli lingkungan. Tentang kendaraan siswa, dari peraturan sekolah yang ada, kemudian kita susun menjadi kalimat positif bahwa kendaraan standar. Kemudian ketika berkendara kita mesti tertib dalam berkendara. Terkait dengan ketentuan tentang upacara bendera, disusun kalimat positif, misalnya berseragam lengkap, kemudian khidmat, kemudian tertib, dan tepat waktu. Kemudian terkait larangan-larangan, dari sekian banyak larangan dari A sampai O, kemudian disusun kalimat positif bahwa kita jangan sampai atau tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya dari pakaian seragam itu kita rinci lagi menggunakan tabel T, terlihat seperti diharapkan terlihat dalam berpakaian itu wajar, rapi, bersih, sesuai ketentuan. Kemudian tidak terlihat seperti misalnya pakaiannya ketat, kemudian memperlihatkan bentuk tubuh. Begitu tentang rincian dari pakaian seragam sekolah. Selanjutnya tentang penampilan siswa, diperinci lagi. Yang dimaksud penampilan siswa yang dikehendaki yaitu terlihat seperti misalnya rambut rapi, kemudian kuku bersih dan pendek, kemudian warna rambut alami, kemudian riasan wajar. Kemudian jangan sampai terlihat atau tidak terlihat seperti misalnya tampangnya berandalan, menor, begitu. Kemudian untuk kehadiran siswa terlihat seperti tepat waktu, kemudian tidak terlihat seperti alpa atau masuk tanpa keterangan, tidak masuk tanpa keterangan, bolos, atau berpura-pura sakit. Selanjutnya tentang kendaraan siswa, terlihat seperti kendaraan itu standar, kemudian parkir rapi, parkir di tempat parkir, patuh aturan lalu lintas. Jangan sampai terlihat seperti motor racing, kemudian parkir di luar sekolah, kemudian kebut-kebutan di jalan, ugal-ugalan, begitu tentang kendaraan siswa. Selanjutnya tentang upacara bendera, terlihat misalnya ada tepat waktu, kemudian rapi, tertib, khidmat, dan jangan sampai terlihat misalnya waktu upacara itu bercanda, ada yang berseragam tidak lengkap, terlambat, atau pura-pura sakit sehingga tidak mengikuti upacara bendera. Dari rincian itu kemudian disusun keyakinan kelas yang satu. Yang pertama, yang ke-1 yaitu berpenampilan rapi, bersih, lengkap. Kemudian yang kedua, hadir tepat waktu, aktif, rajin, bertanggung jawab. Kemudian membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang keempat, rajin beribadah, tolong menolong, kemudian menghargai sesama. Nah, demikian keyakinan kelas yang disusun dari rangkaian kegiatan sebelumnya. Selanjutnya pada paparan berikutnya kami sampaikan dokumentasi kegiatan. Dari kiri atas kami tampilkan ketika murid berdiskusi mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Kemudian ke kanan atas hasil diskusi dibacakan, dipresentasikan, kemudian ditempelkan di tempat yang disediakan. Kemudian di bagian bawah
kami tampilkan proses guru membimbing murid menyusun kalimat-kalimat positif, merinci kalimat-kalimat positif menjadi lebih rinci menggunakan tabel T. Tampak ada terlihat seperti, kemudian tidak terlihat seperti. Ini sebagian dokumentasi yang kami tampilkan. Kemudian dokumentasi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas, proses penyusunan keyakinan kelas. Nah, dari proses itu kemudian diwujudkan menjadi poster tentang keyakinan kelas. Berikutnya, setelah selesai melaksanakan kegiatan ini, kami juga meminta respon atau umpan balik dari murid pada kegiatan ini. Beberapa yang kami tampilkan ada kegiatan di kelas 7A, kemudian ada respon dari siswa ketika kita melakukan murid ketika kita melakukan kegiatan di kelas 8E. Ada 2, kemudian yang dari kelas 7A ada 1. Ada 3 respon siswa yang kami tampilkan di sini. Secara umum mereka menyukai kegiatan ini dan merasa tertantang. Pada bagian selanjutnya kami tampilkan refleksi dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Refleksinya kami susun menggunakan model 5R. Reporting, responding, relating, kemudian reasoning, dan reconstructing. Pada bagian reporting, kami mendeskripsikan kegiatan yang kami lakukan. Dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, jam ke-34 di kelas 7A, kemudian jam ke-89 di kelas 8E. Pada tahapan ini secara umum berjalan lancar di kedua kelas, hanya saja di kelas 7 lebih berjalan lebih lambat dibanding kelas 8. Nah, pada bagian responding kami menanggapi bahwa keyakinan kelas di kelas penyusunan keyakinan kelas di kelas 7A itu kenapa berlangsung lambat sehingga sampai waktu pembelajaran habis, semua tahapan belum selesai. Menyikapi hal ini, pada penyusunan keyakinan kelas di kelas 8E, maka pembagian murid kami usahakan berbeda dengan cara pembagian murid di kelas 7A, dengan cara jadi kita buat kelompok-kelompok murid itu menjadi kelompok yang terdiri dari ada yang kecepatan belajarnya relatif cepat, ada yang agak lambat gitu, kita sebar merata. Kemudian pada bagian relating atau mengaitkan, jadi kami sampaikan bahwa lambatnya proses penyusunan keyakinan kelas di kelas 7 terkait dengan beberapa faktor, keragaman kecepatan dan kematangan berpikir setiap anak atau kodrat masing-masing anak, kemudian ada perasaan belum nyaman barangkali karena mereka masih tergolong baru dalam berteman gitu. Kemudian mereka mungkin juga khawatir kepada guru sehingga mempengaruhi kerja kelompok mereka. Pada bagian reasoning atau menganalisis kami sampaikan bahwa kecepatan proses penyusunan keyakinan kelas ini erat kaitannya dengan kondisi murid. Bisa dipahami bahwa murid kelas 7 cenderung lebih ke masa wiraga, masih kanak-kanak gitu. Jadi mereka lebih berpikir fisik, konkret gitu dibanding mungkin kelas 8 yang kecenderungannya sudah lebih ke masa wirasa. Jadi mereka sudah mulai tertarik atau mampu untuk mengolah rasa, menghayati peran, dan berpikir hal-hal yang lebih abstrak dibanding kelas 7. Jadi menurut kami alasannya kenapa kelas 8 cenderung lebih cepat dalam membuat keyakinan kelas adalah karena faktor-faktor memang kondisi murid di kedua tingkatan kelas itu memang berbeda. Di kelas 7 belum terbiasa untuk berpikir abstrak, berpikir analitik gitu. Sedangkan di kelas 8 sudah cenderung lebih bisa untuk
menghayati peran dan berpikir yang lebih abstrak. Kemudian pada bagian yang terakhir, yaitu pada bagian reconstructing atau merancang ulang, agar kegiatan penyusunan keyakinan kelas berjalan lancar dan sesuai target waktu yang tersedia, maka kecepatan proses pengerjaan perlu diperhatikan. Artinya jangan sampai memakan waktu yang lama tetapi hasilnya kurang maksimal. Alternatif yang bisa dicobakan menurut kami adalah: 1. Kelompok murid diusahakan memiliki kecepatan dan kematangan berpikir yang merata, sehingga tidak ada kelompok yang bekerja sangat cepat sementara kelompok lain sangat lambat. Karena jika terjadi demikian, maka akhirnya proses penyusunan keyakinan kelas akan lambat pula karena menunggu kelompok yang sangat lambat tadi. Jadi murid disebar merata. Kemudian alternatif yang kedua, guru menyajikan rancangan yang sudah setengah jadi sehingga murid tinggal melanjutkan dan melengkapi rancangan yang disediakan oleh guru. Demikian demikian penyampaian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi untuk tanya jawab. Kepada Ibu dan Bapak disilakan untuk bisa menyampaikan pendapat, pernyataan, sanggahan, atau mungkin pertanyaan. Silakan Bapak Endar, Suhendar. Terima kasih atas waktunya. Ini ada satu hal penting yang ingin saya tanyakan tentang penanaman budaya positif secara universal ya. Kita sebagai pendidik ya tentunya budaya positif yang kita lakukan itu hanya di sekolah, Pak. Padahal di sekolah itu hanya 40%, selebihnya budaya positif itu kan 60% di rumah, Pak. Yang ingin saya tanyakan, jadi seolah-olah banyak tidak adanya korelasi ya. Budaya positif umpamanya contoh ya, berbicara sopan ditanamkan di sekolah, sedangkan di rumah orang tuanya tidak mengajarkan, mereka pun sendiri kasar dalam berbicara. Kemudian di sekolah kita ajak sholat, di rumah budaya positif mereka sendiri orang tua tidak mengajarkan sholat. Ini tidak adanya korelasi. Dan bagaimana cara ya, tips mengatasi seperti itu? Penanaman terus disiplin positif di sekolah, sedangkan orang tua di rumah tidak menanamkan budaya positif kepada anaknya. Di tingkat keberhasilannya mungkin minim. Nah, bagaimana solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut, untuk menyadarkan orang tua supaya sama-sama menanamkan budaya positif? Demikian yang saya tanyakan, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bapak Endar Suhendar atas pertanyaannya. Bisa kita tangkap pertanyaan beliau tadi. Jadi beliau membahas bahwa budaya positif yang kita usahakan di sekolah itu akan sedikit membawa hasil jika tidak ada korelasi, tidak ada tindak lanjut dari proses pendidikan di rumah, di dalam keluarga, barangkali begitu yang beliau maksudkan. Nah, kemudian bagaimana tipsnya untuk itu? Kalau menurut saya itu sebetulnya yang kita butuhkan kan kerjasama barangkali ya. Jadi kita perlu bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua, sehingga apa yang kita usahakan di sekolah itu juga hal yang diusahakan oleh keluarga di rumah dalam pendidikan anak-anak. Jadi barangkali yang mendesak dilakukan adalah kita perlu
itu semacam ada kelas orang tua, mungkin kelas parenting gitu, yang kita ajak orang tua untuk duduk bersama gitu dengan guru, membahas bagaimana kita mesti mendidik, melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Kenapa yang ini mendesak dilakukan? Karena sejauh ini yang kita lakukan kan hanya sangat terbatas lah. Paling hanya pada saat satu semester sekali, mungkin setiap pembagian buku laporan hasil belajar murid, itu pun kita lakukan kadang secara massal gitu. Jadi kita lakukan bersama, kemudian dalam waktu yang singkat sekali, dan frekuensinya juga kecil sekali. 1 tahun paling hanya 2 kali di akhir semester. Jadi barangkali yang mendesak perlu kita lakukan ke depan adalah dalam rangka menjembatani hal itu, kita perlu komunikasi, kolaborasi yang lebih intensif lagi dengan semua orang tua kita. Jadi diharapkan apa yang kita kerjakan, kita usahakan untuk anak-anak di sekolah, maka itu sejalan dengan apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak mereka di rumah. Selain itu juga dengan masyarakat sekitar, karena pendidikan kita tahu tidak hanya berlangsung di dalam di sekolah, di keluarga, tetapi juga berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kolaborasi 3 pihak ini menurut saya yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan kita. Barangkali setelah Bapak Endar Suhendar ada lagi penanya berikutnya. Bapak Endar sudah cukup jelas paparan kami ya. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih. Berikutnya silakan Ibu Bapak yang lain yang akan menyampaikan tanggapannya mungkin, atau berbagi pengalaman, berbagi praktik, atau saling bertanya. Silakan, kami berikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita berdiskusi tentang budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kita. Yang sudah raise hand ada Ibu Indah, ada Pak Endar Suhendar, apa ya? Apa terpencet Pak Endar? Bagaimana ini? Masih kami buka kesempatan Bapak Ibu semua untuk berbagi kisah, berbagi pengalaman, barangkali untuk kita menambah wawasan, menambah pengetahuan bersama gitu, berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Bapak Endar Suhendar lagi, apa Ibu Indah ya? Kelihatannya ada 2 raise hand, apa ya? Bu Indah dulu apa ya Pak Endar? Monggo. Baik, silakan Bu Indah untuk menyampaikan sesuatu, mungkin pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih Pak Darmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi mendengar bahwa teguran gitu ya, karakter guru itu bermacam-macam. Ada yang lembut, ada yang keras seperti saya. Yang saya tanyakan, apakah ketika
karakter bawaan ini mungkin ya, bawaan guru memang karakternya seperti itu. Tadi kalau tidak salah menanggapi kalimat dari Pak Darmanto bahwa sebenarnya apakah memang lebih baik ketika menegur, menangani anak selalu dengan sikap yang lemah lembut gitu. Jadi kalau saya dengan karakter yang terbiasa keras, bicaranya mungkin agak lantang, dengan agak juga mungkin nadanya lebih seperti menghakimi, mungkin terkadang ke anak sendiri juga seperti itu. Kadang sadar, tapi bawaan orok seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah karakter saya memang harus dirubah untuk bisa menangani anak lebih baik atau seperti apa gitu? Terima kasih Pak Darmanto. Mungkin saya butuh pandangan dari orang lain tentang sikap saya dalam menangani siswa-siswi saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Indah, sudah jelas sekali ya. Jadi bagaimana tentang cara menangani Ya, siswa. itu salah satunya ya. Ya. Iya, jadi bagaimana, apakah dalam menangani siswa itu kita perlu merubah karakter kita sendiri gitu. Misalnya ada seorang guru yang memang sudah kesehariannya memang nada suaranya keras gitu, kemudian cenderung tinggi begitu. Kalau yang saya pahami sebetulnya dalam menangani murid dalam hal ini murid yang kita anggap berbuat salah itu sebetulnya Ya. posisi kontrol yang diharapkan memang sebagai manajer. Tetapi itu akhirnya juga tergantung kepada kondisi muridnya. Artinya kita sebagai guru itu tidak memaksakan diri untuk selalu berposisi sebagai manajer, manakala kemudian si muridnya sendiri tidak memungkinkan untuk itu, begitu. Jadi seandainya misalnya murid tidak memungkinkan kita untuk berposisi sebagai manajer, maka sebetulnya bisa saja kita kemudian beralih menjadi pemantau. Ini menegaskan lagi tadi apa kesepakatan, istilahnya apa? Keyakinan kelas itu yang membuat itu siswa dengan wali, atau tadi saya mengikutinya agak terlambat, atau setiap guru harus punya keyakinan kelas dengan ketika awal mengajar gitu, maksudnya apa itu untuk dengan wali kelas, apa setiap guru mapel membuat keyakinan kelas gitu maksud saya. Oh iya. Ya tadi kita bahas betul ada tentang keyakinan kelas. Jadi sepemahaman saya sebetulnya keyakinan kelas itu yang paling efektif ya dibuat oleh murid di kelas itu bersama walinya, wali kelasnya maksudnya. Karena jika bersama dengan guru mata pelajaran nanti akan ada banyak sekali. Iya, makanya gitu ya. Iya, jadi akan ada banyak sekali kesepakatan kelas, berarti dengan guru ini punya kesepakatan, dengan guru yang lain punya kesepakatan. Kalau sepemahaman saya itu sebaiknya sebetulnya disusun oleh murid dengan wali kelasnya begitu. Gitu ya. Jadi ya, terima kasih Pak Darmanto. Iya, sama-sama Ibu. Jadi ketika kita masuk ke suatu kelas sebagai guru mapel, maka kita yang menyesuaikan dengan keyakinan kelas yang berlaku di kelas itu, begitu barangkali.
Berikutnya tanggapan yang lain, ada siapa yang raise hand ya? Bu Yusi apa Pak Endar? Bu Yusi apa ya? Silakan Bu. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Darmanto atas kesempatan yang diberikan. Oke, menyimak tadi meskipun saya menyimaknya juga tidak dari awal, saya telat bergabungnya. Mengenai segitiga restitusi, tadi ada menanamkan keyakinan kelas ya, kemudian memvalidasi gitu. Kita itu kan sebagai pendidik, selain menanamkan nilai-nilai, kita juga dibebani dengan tugas-tugas pokok, ada target-target gitu. Dan terkadang ketika anak melakukan kesalahan, kita berusaha menerapkan segitiga restitusi. Tetapi kita juga dituntut juga tadi, kita harus menyelesaikan target-target kita. Gitu. Dan kadang anak melakukan kesalahan itu berulang-ulang gitu. Dan kadang kita itu merasa capek sendiri gitu. Dan kadang kita itu sampai tahap apa ya? Kayak pingin leleh-luweh atau masa bodoh lah dengan anak gitu. Tapi itu juga sebenarnya bertentangan dengan apa ya? Tugas kita itu sebagai pendidik. Bagaimana atau triknya supaya kita itu ketika mentok dan kita ingin bersikap masa bodoh, kita tetap bisa menerapkan segitiga restitusi. Apa jangan-jangan kita itu ketika anak selalu melakukan pelanggaran yang berulang, penanaman keyakinan kelas itu kita belum berhasil atau bagaimana itu Pak Darmanto? Pertanyaan saya itu seperti itu. Apa itu saja? Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan, pertanyaan dan pendapat. Iya. Jadi ketika kita melakukan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada murid, ada beberapa hal sebetulnya yang perlu kita perhatikan juga. Artinya itu kan langkah terbaik, langkah ideal yang mestinya dilakukan guru untuk menangani murid yang kita ketahui berbuat salah. Tetapi pada praktiknya sebetulnya manakala praktik itu tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya, maka kita bisa bergeser kita menurunkan level satu tingkat menjadi misalnya kita sebagai pemantau saja. Jadi ketika murid itu susah atau tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan restitusi, maka kita bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian jika restitusi atau pemantauan kita sudah dilakukan berulang dan ternyata kesalahan murid itu juga terus berulang, maka sebetulnya kita juga perlu bertanya ke dalam diri kita sendiri, barangkali ada dari diri murid itu mungkin kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi selama ini kita mungkin melakukan restitusi itu, melakukan atau pemantauan itu, kita hanya fokus kepada masalah yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh murid, tapi kita lupa bahwa murid itu memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi sepemahaman saya, praktik segitiga restitusi maupun misalnya kita menurunkan diri ke level sebagai pemantau tadi, bukan manajer tadi, itu tidak boleh mengesampingkan pemenuhan kebutuhan dasar murid. Artinya murid baru bisa kita restitusi, baru berpikir ke tahap berikutnya itu setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau tanpa itu tidak mungkin kita melakukan restitusi. Iya. Oh iya. Berarti kita harus mencari kebutuhan dasar si anak ya.
Padahal anak-anak kita banyak sekali. Tugas kita berat sekali. Iya, harus ketemu semua. Oh iya ya. Oke, terima kasih banyak. Kudu ketemu ya. Iya, karena kalau kebutuhan dasarnya saja belum, kayaknya Dan bakalan kalau susah. ah, mm-mm. Iya, jadi kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, mau kita tingkatkan ke level berikutnya restitusi dan lain-lain pasti susah. Mm-mm. Jadi ya seperti manusia pada umumnya, murid juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian kita ajak untuk meningkat ke tahap berikutnya. Misalnya untuk berbuat kebajikan, untuk melaksanakan keyakinan kelas, itu hanya akan efektif itu setelah kita memenuhi kebutuhan, setelah kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Barangkali begitu. Mm-mm. Jadi tetap saja restitusi, kemudian pemantauan, kemudian manajer tadi itu tetap harus memperhatikan faktor-faktor yang lain yang kita bahas di depan tadi, begitu. Ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi akan ya tidak terlepas lah satu sama lain begitu. Jadi restitusi juga dalam rangka memenuhi kebutuhan murid, memenuhi tumbuh kembang mereka begitu. Kira-kira begitulah. Ya. Oke, iya, terima kasih banyak pencerahannya. Mudah-mudahan bisa mencari kebutuhan dasar anaknya. Pasti bisa, Insya Allah. pasti bisa dan pasti harus dipenuhi dulu sebelum kita yang lain. Ya. Mm-mm. Bagaimana Pak Endar, ada raise hand, ada yang ingin disampaikan kembali? Udah cukup Pak, tadi kepencet Pak. Cukup tadi satu kali cukup. Oh ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, sepertinya waktu kita sudah hampir sampai di penghujung. Di akhir pertemuan kita ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan kembali. Yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu Indah bahwa dalam rangka melaksanakan restitusi itu, dalam rangka melaksanakan restitusi ya kepada murid kita, kadangkala muncul watak asli kita, tetapi itu wajar dan manusiawi gitu sebetulnya. Yang penting masih dalam batas-batas ya, minimal sampai dengan menurunkan level hanya sampai dengan sebagai pemantau saja. Kita usahakan jangan sampai kita menangani murid itu dalam posisi sebagai teman, apalagi pembuat merasa bersalah atau dalam rangka sebagai penghukum murid. Kemudian dari Pak Endar Suendar ada tadi yang tentang perlunya kolaborasi, barangkali gitu, perlunya kolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat, semua pihak yang terlibat, sehingga budaya positif yang kita usahakan di sekolah akan lebih berhasil begitu. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang penerapan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Bu Yusi tadi terakhir, bahwa jangan sampai gitu kita itu hanya fokus kepada menyelesaikan masalah gitu, barangkali begitu intinya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus kepada menyelesaikan masalah, tetapi kita mengabaikan sebetulnya ada motivasi tertentu yang melatar belakangi tindakan murid, kemudian kebutuhan dasar murid yang selama ini memang belum terpenuhi. Barangkali begitu Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan Ibu di ruang virtual ini. Terima kasih, kehadiran Bapak dan Ibu sangat berharga dan sangat kami hargai. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.